kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul aplikasi data mining maksimalisasi penghasilan dengan intelligent voucher. Nah, di sini kami satu kelompok berempat, yaitu yang pertama Pak Sujono, dan yang kedua Pak Muhammad Ansori Aris, yang ketiga saya sendiri Ivan Fibrian, yang keempat Pak Chandra Sukma Anugrah. Oke, di next. Bab 1 pendahuluan. Next. Latar belakang dari tugas kami yaitu yang pertama adalah basis data yang sangat kompleks, yaitu sebanyak 32.428 record data yang kami analisis. Kemudian yang kedua adalah strategi marketing dengan pemberian voucher. Yang ketiga, melakukan prediksi pelanggan yang berhak menerima voucher. Next. Rumusan masalah. Di sini kita ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama memberikan model analisis data mining, bagaimana keputusan yang harus dibuat, apakah akan mengirim voucher senilai 50.000 atau tidak kepada pelanggan. Nah, yang kedua, rumusan masalah yang kedua adalah menentukan pelanggan yang harus diberikan voucher sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga mereka memiliki keinginan untuk melakukan pembelian kembali. Nah, jadi ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah menentukan diberi voucher atau tidak sebesar 50.000, dan yang kedua adalah pelanggan mana yang akan diberikan voucher, ya, sehingga mereka akan melakukan pembelian kembali. Oke, next. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah memaksimalkan pendapatan dengan mengirimkan voucher kepada pelanggan yang terpilih atau maksimalkan penghasilan dengan penerapan intelligent voucher. Next. Landasan teori, bab 2 landasan teori akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya. Ini akan menjelaskan landasan teori. Oke, next. Nah, di sini pengertian data mining. Data mining ini kami mengambil teori yaitu dari menurut buku Srini, ya. Ini tahun 2009 adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti pola dan data yang bersifat dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik ini sesuai dengan pola. Kemudian dengan menggunakan data mining, maka pola-pola data yang sangat besar dapat diketahui dengan menggunakan beberapa teknik pengelompokan data. Nah, seperti dengan teknik classification, clustering, association, regression, forecasting, sequence analysis, dan sebagainya. Jadi pengertian menentukan sebuah pola. Oke, next. Nah, kemudian pengelompokan data mining. Nah, pengelompokan data mining ini ada 6. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu deskriptif. Nah, terkadang para peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari beberapa cara yang dapat menggambarkan sebuah pola relasi dan kecenderungan yang terdapat pada suatu pola data, yaitu dengan deskriptif. Kemudian yang kedua adalah estimasi. Ya, estimasi memiliki pengertian yang hampir sama dengan klasifikasi. Perbedaannya adalah jika variabel target dan estimasi menggunakan tipe data numerik, maka pada klasifikasi menggunakan kategori sebagai variabel model target. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga adalah prediksi, yaitu seperti yang dijelaskan di atas, prediksi memiliki variabel target berupa kategori yang sering digunakan dalam training set. Jadi untuk prediksi. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi. Dalam klasifikasi, variabel target mengikuti aturan prediksi sehingga dapat diketahui bahwa variabel target pada klasifikasi adalah kategori.
clustering. Clustering memiliki arti sebagai pengelompokan, sehingga clustering merupakan proses pengelompokan data record yang membentuk kelompok-kelompok objek yang memiliki kemiripan tertentu dan tidak memiliki kemiripan dengan kelompok lain dalam cluster yang berbeda. Nah, yang keenam terakhir adalah asosiasi. Asosiasi memiliki tugas sebagai pengelola data record yang dapat menemukan suatu atribut dalam satu waktu tertentu. Oke, next. Nah, teknik klasifikasi. Kita akan masuk ke teknik klasifikasi. Ini merupakan suatu proses yang dapat melakukan penilaian terhadap suatu data atau record, ya, sehingga data tersebut dapat dimasuk kelas kelas yang telah disediakan. Ini Prasetyo. Nah, tugas utama klasifikasi yang pertama adalah membangun model sebagai, kemudian yang kedua adalah model yang telah dibangun digunakan sebagai sarana dalam melakukan analisis atau klasifikasi prediksi pada suatu record. Suara niri mana? Oke, next. Nah, oke. Ini adalah proses dalam klasifikasi, ya. Pertama adalah masukkan training, ya, data X dan Z. Kemudian ada algoritma training. Ini kemudian harapan ke bawah adalah membangun sebuah model, ya. Nah, kemudian sama juga di sebelah kiri masukkan data X, ya, sehingga penerapan model. Jadi model itu kemudian menjadi output testing data, ya, sehingga ada output data. Begini adalah skema dari proses dalam sebuah klasifikasi. Next. Oke. Nah, kemudian adalah decision tree model. Decision tree model merupakan model prediktif yang masuk pada kategori teknik klarifikasi dalam data mining. Metode decision tree mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon-pohon keputusan yang mempresentasikan aturan atau rule, ya. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara jumlah calon input variabel dengan sebuah target variabel. Oke, next. Oke, bab 3 akan dijelaskan oleh teman kami selanjutnya. Saya Chandra, saya ucapkan terima kasih. Oke, melanjutkan presentasi dari Pak Chandra dan Pak Ivan. Mohon maaf untuk Pak Chandra dan Pak Ivannya ada keperluan, jadi tidak bisa mengikuti presentasi ini. Selanjutnya saya ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Next. Selanjutnya teknik klasifikasi. Teknik dasar pemilihan klasifikasi ada 2. Yang pertama, marketing data. Data training set dalam permasalahan adalah data marketing dengan jumlah mencapai puluhan ribu, sehingga teknik yang sesuai dengan yang digunakan adalah teknik klasifikasi. Yang kedua, prediksi. Variabel target pada data training. Permasalahan yang dihadapi berupa kategori, sehingga yang sesuai digunakan adalah prediksi, bukan estimasi. Teknik pertama yang kita gunakan adalah marketing data, yaitu klasifikasi. Yang selanjutnya, proses sebelum klasifikasi ada 3. Yang pertama yaitu pembersihan atau yang disebut cleaning process. Merupakan proses pembersihan data dari noise, data ganda, sebagian nilai ada data yang hilang atau missing value, data yang tidak konsisten atau inconsistent data, data rusak, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses analisa relevansi. Pada proses ini dilakukan analisa yang menghapus terhadap atribut data training set sebelum dimodelkan. Proses ini bertujuan untuk mencari atribut yang tidak relevan atau atribut ganda dan sebagainya. Yang ketiga, proses transformasi. Setelah proses cleaning dan proses relevansi, selanjutnya yang proses transformasi, yaitu pada prinsipnya mengubah bentuk
data dari data yang telah diekstrak menjadi bentuk data yang baru atau sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya model decision tree. Menurut Joko Lianto 2011, dalam decision tree ini terdapat 3 node yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu root node merupakan root atau node yang berada paling atas. Node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari 1. Yang kedua, interval node merupakan nodes percabangan. Pada nodes ini terdapat percabangan. Pada node ini juga terdapat 1 input dan memiliki output minimal 2. Yang ketiga, leaf node atau terminal node merupakan nodes akhir. Pada node ini terdapat suatu input dan tidak mempunyai output. Next. Yang terakhir dalam bab 3 yaitu tool analisis data. Kami kelompok 1 menggunakan 2 tool yang digunakan umum dalam pengolahan data. Yang pertama yaitu Microsoft Excel dan yang kedua Report Miner versi 71. Mungkin itu bab 3 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa disampaikan ke Pak Ansori. Next, bab 4. Saya kira dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan bahasan bab 3 dari Bapak Sujono tadi, saya ke bagian bab 4 tentang analisis dan pembahasan. Pada saat proses klasifikasi terdapat 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah cleaning proses ya. Cleaning proses itu membuang data yang banyak kriterianya tadi, mulai tidak relevan, missing value, dan lain sebagainya. Ini yang dicontohkan adalah membuang data pada atribut delivery postcode dengan nilai blank, n, dan ni. Pada data sesungguhnya seperti di Excel yang saya buka ini contohnya deliver passcode. Nah, ini blank. Padahal ada data yang bernomor 99. Ini tidak relevan. Kita contoh menggunakan filter sederhana dari Excel. Di sini bisa kita lihat ada 3 data yang tidak relevan ya, n, ni, dan blank. Apalagi blank. Padahal yang lain mempunyai angka. Nah, itu nanti kita buang. Data yang blank saja, mulai blank, n, dan ni itu sebesar 31.308. Yang kedua, setelah kita bisa menganalisa data-data yang mulai tidak relevan tadi ya, yang kami temukan sebenarnya banyak, mulai dari deliver postcode, advertising data code seperti ini juga sama, blank, kita ambil yang blank kita hilangkan ya, dan seterusnya nanti seperti ini, delivery date real, ada tanggal yang berisi 0000, ini tidak relevan juga karena seharusnya tanggalnya real. Nah, nanti kita buang data-data seperti ini. Itu proses dalam cleaning proses ya. Jadi intinya kita membuang recordnya. Yang kedua, relevansi analisis. Untuk relevansi analisis hampir sama seperti cleaning proses, cuman bedanya pada relevansi analisis kita menganalisanya pada atributnya, bukan pada recordnya ya. Atribut apa yang sesuai dan tidak sesuai akan kita hapus. Contoh yang di sini yang tidak relevan itu date, tanggal-tanggal itu akan kita buang semua. Seperti ini contohnya ya. Jadi mulai custom number itu tidak kita olah karena nanti kita ambil belakang, dia atribut yang menempel pada data, tidak diolah ya. Custom number date ini akan kita buang, date created. Kemudian delivery date promise, delivery date real, wait, itu macam-macam kolom atau atribut yang tidak relevan. Nah, nanti kita bisa buang.
Kemudian tahap berikutnya adalah transformation process. Setelah menemukan data yang real, maksudnya data yang setelah melalui tahapan cleaning process maupun relevansi analisis, nanti akan ditemukan sebuah data yang tidak terlalu bervariasi ya. Contohnya seperti ini, data yang sudah kami olah sedemikian rupa akan menyisakan kolom-kolom yang relevan untuk diolah, dan datanya tidak sebesar awal karena sudah terkena normalisasi juga, sekitar 31 data ya nanti yang kita olah ini, karena kita sudah melakukan cleaning proses maupun relevansi analisis. Jadi setelah menemukan data seperti ini, kita akan terjemahkan berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat. Ini contoh screenshotnya seperti ini. Contoh screenshotnya seperti ini. Ketentuan atributnya seperti ini yang sudah ditentukan pada soal yang telah diberikan. Jadi pada saturation itu isinya 0, 1, dan 2. 0 mencerminkan Miss, 1 Mister, 2 Company. Yang kedua atribut title, 0 berarti not available, 1 berarti available. Newsletter, 0 itu no, 1 yes. Payment type, 0 itu payment on invoice, 1 cash payment, 2 transfer from CA current account. Kalau 3 transfer from CC credit card. Case low high, shipping cost no yes, target 90 no yes. Dan tidak ketinggalan ya variabel target terakhir ya, target 90 no yes, tetap diikutkan karena itu nanti yang sebagai variabel target terakhir. Hasilnya akan seperti ini. Nah, saturation sudah berubah jadi Miss, Company, Mister, Company, not available, newsletter no yes, transfer from CA, payment invoice seperti ini. Ini sudah, tinggal kita nanti mengolah data ini ke dalam tool yang secara khusus digunakan untuk memodelkan decision tree. Kita menggunakan RapidMiner ya. Ini contohnya. Ini tampilan awal RapidMiner. Langkah awalnya kita bisa melakukan load data Excel seperti ini, insert operator, data access, file, read Excel. Oke, muncul seperti ini. Kita klik dulu, parameternya kita tentukan. Kita import dulu data Excel-nya sebelah mana. Kita pilih, kita cari lokasi di mana file Excel-nya berada. Nah, ini akan sudah masuk. Oke, jangan lupa pada target terakhir yang dijadikan variabel target, kita ganti menjadi label. Kalau sudah di finish, oke, sudah masuk. Kita ke proses. Kemudian kita memilih model apa yang kita ingin buat. Nah, kita pilih insert operator, modeling, predictive, pilih trees, decision tree. Nah, kita akan muncul fiturnya seperti ini. Kita arahkan dari Excel ke decision tree seperti ini. Setelah nyambung, kita arahkan ke outputnya. Kalau sudah, kita run. Nah, maka akan didapatkan sebuah model seperti ini. Nah, ini model decision tree-nya ya. Jadi kita tahu kriteria akhirnya. Jadi node pertama ditempati oleh newsletter. Yang kedua shipping cost, yang ketiga saturation ya. Penjelasan ini akan nanti jelaskan pada akhir. Jadi ini intinya model dari decision tree-nya. Dia sudah kelihatan ya. Nanti kita ambil kriteria mana yang kita gunakan untuk memprediksikan pelanggan yang menerima voucher. Nah, ini bentuknya. Oke, decision tree tadi ya. Ini bentuknya tadi. Oke, setelah decision tree terbentuk, nah kita
langkah berikutnya adalah filterisasi dan ekstrak data. Jadi kita bisa melihat kriteria apa sesuai decision tree-nya. Kriteria awal yang sudah ditentukan adalah pelanggan yang diberi voucher itu pelanggan yang diprediksi tidak akan membeli pada 90 hari setelah pesanan awal. Otomatis kriteria yang kita ambil adalah yang no ya. Yang yes itu yang diprediksi akan membeli. Jadi kita akan mengambil yang no saja. Jadi kita punya 3 pet. 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini. Nah, kita punya pet. Pet pertama ke sini, pet kedua ke sini, pet ketiganya ke sini. Nah, otomatis kita tinggal melakukan filterisasi menggunakan if seperti biasa. Seperti ini contohnya ya. Ini. Oke. Oke, ini nomor 1, pelanggan dengan atribut target 90 no ya, karena dia tidak diprediksi tidak akan membeli, dan newsletternya no. Ya, target 90 no dan newsletter no sesuai dengan di sini. Target 90 no dan newsletter no. Nah, maka dia akan diberi voucher. Oke, yang kedua, pelanggan dengan atribut target 90 no jelas ya. Dan newsletternya yes dan shipping cost-nya yes. Kita bisa lihat di sini target 90-nya no, newsletter yes masuk ke sini, shipping cost-nya juga yes masuk ke sini. Nah, ini. Kita akan mengarah pada sini, pet yang sebelah sini. Kemudian yang ketiga, target 90 no, newsletter yes, shipping cost no, dan saturation Mister. Newsletternya ini yes, shipping cost-nya no, saturation Mister ke sini ya. Jadi kita punya 3 pet, nanti yang kita lakukan filterisasi pada data training set yang di awal. Nanti kita akan menemukan pelanggan-pelanggan siapa saja yang berhak mendapat voucher ya. Oke. Bab 5 penutup ya. Kesimpulan yang didapat adalah saat pengolahan data training set kita menggunakan teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi sendiri mempunyai 3 tahapan. Yang pertama cleaning proses ya, jelas. Kita akan membuang data yang tidak relevan. Data berupa record yang tidak relevan kita buang. Kemudian relevansi analisis, kita akan membuang atribut-atribut yang tidak relevan dengan pengolahan datanya nanti. Kemudian transformation proses, nanti kita transformasi data yang terakhir sudah kita dapatkan, kita proses dengan terjemahan ketentuan yang sudah ditentukan tadi, Mister, company, dan seterusnya tadi ya. Yang kedua, metode pengolahan data training set menggunakan metode decision tree. Ya, kita tadi sudah mempraktekkan juga pakai rapid miner decision tree seperti ini. Ya. Data training set awal berjumlah 32.428. Ya, berdasarkan data training set dan dari kriteria dasar yang dimaksud adalah yang diprediksi tidak akan membeli pada 90 hari setelah pesan awal. Kalau kita filter berdasarkan situ saja, itu terdapat 26.377 data. Itu tanpa menggunakan teknik klasifikasi maupun metode decision tree. Itu hanya filter biasa. Jadi filter yang diprediksi tidak akan membeli pada 90 hari setelah awal pemesanan ya. Akan tetapi, jika menggunakan teknik klasifikasi dan metode decision tree, pelanggan yang berhak mendapatkan voucher sebesar 23.918 pelanggan. Nah, terdapat selisih sekitar 2.000 sekian. Selisih tersebut merupakan efisiensi dari teknik dan metode yang digunakan, yaitu metode decision tree dan teknik classification ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi untuk kelompok 1. Barangkali ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.